Alright sih, jadi gue mau nginfoin ke kalian kalau kemarin gue review serum dari Scarlett Whitening, gue juga mau ngasih tahu ke kalian kalau produk baru Scarlett itu ngeluarin varian cream cuy. Jadi ada dua varian cream dari Scarlett Whitening, yaitu adalah Bradley Ever After series dan Acne series cuy. Dan yang Acne series ini terbagi menjadi dua, yaitu Day and Night cuy. Dan yang Acne series ini mengandung double salicylic acid, natural vitamin C. Fungsinya itu adalah untuk menghidrasi kulit dari jerawat atau yang lagi breakout. Biasanya kalian harus pakai yang varian yang acne cuy. Dan terbagi dua, yaitu ada untuk pagi dan untuk malam cuy. Untuk varian yang Bradley Ever series ini ada dua juga cuy. Yang varian day and night mengandung glutathione dan vitamin C. Fungsinya itu untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, atau menghilangkan bekas-bekas jerawat ketika lo habis jerawatan pakai yang pink cuy. Karena gue lagi nggak jerawatan, gue pakai yang pink untuk kedepannya, dan gue udah pakai seminggu yang lalu untuk yang pemakaian rutin yang day and night. Jadi tuh gue habis mandi biasanya ketika gue udah pakai face wash dan udah pakai serum, gue pakai acne yang day untuk kebutuhan pagi hari cuy. Dan untungnya setelah aktivitas gue biasanya habis mau tidur gue udah face wash. Biasanya gue habis pakai serum dari Scarlett Whitening, gue juga pakai krim dari Bradley Ever After series varian yang cream night untuk menghilangkan atau bekas-bekas jerawat gua. Untuk details produknya Scarlett Whitening ini variannya ada dua, dan isi beratnya itu adalah 20 gram dan sudah rilis di Bepom sih. Untuk harga dari kedua produk Scarlett Whitening varian Bradley Ever series dan Acne series ini, untuk satu piece ini cuy dibanderol dengan harga 75.000 cuy. Dan untuk kedepannya gue lagi pakai Bradley Ever After series yang cream night dan cream day cuy, karena gue lagi nggak jerawatan jadi gue pakai itu. Jadi sesimpel itu sih. Kalau lo lagi jerawatan ya lo pakai Acne series, kalau lo lagi nggak breakout atau lagi nggak jerawatan ya lo pakai Bradley Ever After series cuy. Alright cuy, jadi hari ini gue mau nganterin temen gue COD dan Vespa. Ternyata nggak kalian doang yang teracuni, temen gue juga teracuni cuy. Jadi itu temen gue kalau gue mau cerita tuh ada dua. Yang satu dari motor fairing, yaitu motor R25 jadi Vespa S. Terus ganti lagi R15 lagi karena emang passionnya di fairing. Sekarang nih temen gue yang R15, satu lagi yang dulunya anak motor bareng riding sama gue, dia keracunan Primavera cuy. Dari R15 nya dia jual, dia ganti Primavera 3V. Belakangan ini gue udah konsultasi ke mekanik gue gimana sih cara milih Vespa yang bagus second, tinggal gimana check up aja, check up kondisi dan lain-lain di TKP cuy. Jadi tanpa banyak basa-basi mungkin langsung sinematik TV saya cuy. Ini lokasi di Jati Asih, langsung aja cuy kita ke TKP cuy. Alright sih, jadi gue di tempat namanya apa bro? Scooter.one. Lu nih sebagai pedagang nih. Kalau gua sih khususnya ke Vespa Matic dari mulai LX sampai GTS sih gua. Start from berapa tuh? Gua mulai harga dari 15 juta sampai seterusnya deh. 15 juta sampai seterusnya. Gue mau nanya nih, ini kan temen gue habis ngambil Vespa Primavera 3V nih. Lu kan sebagai pedagang apa sih jaminan Yang pasti sih motor gua servis dulu sebelum gua posting, misalkan Oke. kayak CVT ganti oli, gua cek kelistrikannya, kaki-kaki, bannya sih terutama yang pasti. Ya. Menurut gue ya, kalau riset gue tuh kalau lu ngambil Vespa second tuh yang penting Kelistrikan sama mesin sih yang penting. Nah, jaminan lu apa nih bro? Apa ada garansi dari Scooter One gitu kan? Kalau garansi gua sih free service 1 bulan. Free service 1 bulan. Ganti oli CVT. Ganti oli CVT ini FYI cuma dibersihin ya. Makanya gue pengen edukasi buat kalian yang pengen beli Vespa Matic nih, bisa banget di Scooter One. Cuma ini harus lu tanya kayak sebagaimana tadi dia ngasih tahu tuh gimana caranya ngecek Vespa second. Dan lu juga jual yang kayak Vespa baru nggak? Misalkan yang baru gitu, yang tipe baru. Ya kadang ada sih stoknya. Ini lu boleh cerita nggak bro? Apa Scooter One nih mulainya tuh kapan? Kalau Scooter One sih gue mulai pas SMA. Pas SMA. Itu notabene berapa tahun yang lalu? Sekitar 3 tahun 4 tahun. 3 tahun yang lalu udah cukup lama cuy. Menurut gua
ketika ada pedagang yang udah 3 tahun menjual Vespa, menurut gue sih udah ada value-nya tersendiri cuy, karena dia ngambil dari pedagang atau dari customer dia pasti dia ngeceknya lebih detail cuy, nggak cuma ya gue beli Vespa ya kan murah, yang penting dicek, waduh ngantuk begitu. Udah pengalaman 3 tahun itu pasti juga ngambil unitnya juga udah di prospek dulu ya kan. Mungkin itu tips kecil aja untuk kalian nih yang pengen beli Vespa Matic. Nah mungkin segitu aja kali ya tips dari owner Scooter One, Bang. Thank you. Alright cuy, jadi ini udah keesokan harinya. Gue tuh kemarin terlalu sore, jadi gue lanjutin keesokan hari cuy. Dan gue mau kasih tips tipis buat kalian yang mau beli Vespa second cuma bingung ngecek kapan aja. Pertama itu yang harus banget dari sektor kaki satu ya. Ini kemarin kaki belakang gua cek ternyata nggak senter cuy, dan gue langsung nelpon mekanik gua, apa sih masalah kalau body nggak senter. Ternyata sama cuy sama S, kalau nggak swing arm shock bengkok. Cuma ini kemungkinan besar swing armnya. Untuk antisipasi kalian untuk ganti itu kan butuh biaya. Nah harganya itu kalian negoin harga swing armnya lumayan sih, 700 sampai 800 ribuan swing arm. Makanya kalian harus details kalau ngecek dari segi kaki cuy. Kalau dari segi cat ini udah aman banget, warnanya bunglon ya kan. Dari CVT belum dibongkar cuy, apa yang cowok ya kan. Dari kelistrikan aman. Dan dari sektor kaki bawah ini kalau belok itu aman, cuma kalau agak gimana, agak delay nggak sih Win? Kurang responsif. Iya, kurang responsif. Nah kalau kurang responsif itu kemungkinan besar dari soket sih, butuh di rebound ulang, kalau enggak harus diganti. Jadi itu minusnya itu cuy. Cuma ini yang bikin looksnya bagus ini adalah catnya sih, kebantu kan. Dan ini udah konsepnya hitam bunglon, jadi udah jarang sektor chrome, udah jarang. Dan ini dikasih sama Win, ngangkutnya berapa? Janganlah rahasia. Pokoknya segitu deh, di bawah 30 ya. Di atas 25. Ya kan? Segitu aja. Lu harus pinter-pinter kayak negoin kalau emang harganya udah agak mahal nih, cuma nggak details, pedagangnya itu ngasih tahu kekurangannya, lu cek sendiri cuy. Pokoknya pertama itu body center apa enggak, lu kendarain tuh enak apa enggak. Dari segi listrik kalian cek ini nyala semua apa enggak, ya kan. Kalau udah aman dari sektor kaki depan belakang. Kalau dari mesin ini gue video call cuy sama mekanik gue, suruh starter dalam keadaan joknya dibuka. Nah di starter dalam keadaan begini, dan video call mekanik gue, dan didengarnya itu masih agak gres cuy, suara mesinnya cuy. Jadi ini nanti besok hari Minggu mau dicek dulu sama si Willy untuk kesehatan mesinnya cuy. Ya mungkin segitu aja sih, maksudnya tips-tips beli Vespa second kalian harus telaah juga ke pedagang, karena nggak semua details kekurangannya itu pasti disebutin sama pedagang, tergantung pedagangnya ya. Kita tanya nih, nama siapa bang? Farhan bang. Farhan, menurut lo gimana nih warnanya nih? Warnanya gokil sih. Warnanya gokil. Oke. Untuk Primavera 3V ini cocok sih gak? Ya, lumayan. Tinggal ganti apa nih menurut lo nih? Gue sih yang pasti knalpot. Knalpot. Semua orang yang di komen gue juga, di komen Instagram gue juga questionnya begitu Bin. Pertama ganti knalpot sama ganti CVT. Udah paling rumrah kalau motor baru tuh digituin sih. Minimal kirian nih kata abang balap nih, enggak sih? Enggak lah. Menurut gue ya segitu aja cuy, apa ya keterangan edukasi gue soal beli Vespa second, karena nggak semua dan nggak semua kekurangannya details dikasih tahu. Makanya kalian harus ngerti bahwa orang yang lebih ngerti. Dan bonusnya itu baut udah probol cuy, depan juga udah ada yang probol. Jadi segitu aja kali ya pencerahan gue tentang tips beli motor second. Thank you banget Pin. Ini project kedepannya gimana nih?
tungguin aja. Iya. Dan follow Instagram gue buat kalian pengen lihat project-project yang mau diganti di A2 ya nggak sih? Tinggal follow Instagram gue dan follow Instagram teman gue Kevin Ramdhani 17. Thank you buat yang udah nonton. See you in the next vlog.